فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Berdasarkan apa yang saya baca, sebenarnya bukan karena melihat dari hadisnya, tidak melihat dari hadis-hadisnya, tapi karena pengaruh ilmu mantik dan filsafat. Pertanyaannya, apa itu ilmu mantik? Apa hubungannya dengan filsafat? Kalau itu bagian dari ilmu bahasa Arab, cabang ilmu bahasa Arab, bolehkah kita pelajarinya? Bahasa Arab? Iya, sebagian orang mengatakan demikian, Ustaz. Tidak ada hubungan. Lalu itu apa yang dimaksud dengan ilmu mantik? Jazakallahu khairan. Ilmu mantik namanya juga mantik. Ya. Ilmu cara pembicaraan dan biasa membahas tentang logika. Tapi di situ logikanya Yunani. Dan ia masuk dalam faraun cabang dari ilmu filsafat. Luas sekali. Tetapi jika antum ingin tahu logikanya orang-orang Yunani ini, mantiknya mereka ini, silahkan antum membaca kitab terbaik dalam bab ini. Saya punya cetakan lama tapi hilang ya. Saya nggak tahu mau cari di mana lagi kitab itu, tapi kitab itu apakah sudah dicetak baru lagi? Kitab Syekhul Islam dengan judul Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Itu pas dengan pertanyaan antum. Sedikit Ustaz, sebagian kitab usul fikih mencantumkan bahwasanya ilmu mantik termasuk sumber jadi rujukan untuk usul fikih. Iya. Komentar Ustaz? Iya. Kapan mulai masuknya mantik ke usul fikih? Antum tahu? Zaman Bani Abbasiyah. Salah. Saya katakan itu masuknya filsafat. Masuknya ilmu mantik ke dalam usul fiqh kapan? Siapa yang tahu? Apakah kitab Ar-Risalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan kitab Ar-Risalah itu kitab usul? Saya pernah diceritakan oleh sebagian pelajar di di Minhajus Sunnah ya. Sebagian Ruwaibidah mengkaji kitab itu Risalah. Iya betul. Iya. Sebagian Ruwaibidah baca kitab Ar-Risalah. Itu sebetulnya kajian para ulama, kajian ahli ilmu atau pelajar ilmiah yang mapan atau para pelajar secara umum untuk dikaji, bukan diceramain, kaji. Di YouTube ya katanya. Tapi berapa saat berhenti. Ruwaibidah. Kitab Ar-Risalah, kitab beberapa usul. Saya sebutkan usulul Quran, usulul hadis, usulul fiqh. Ini ilmuwan yang nulis. Asy-Syafi'i. Pertama orang yang berbicara tentang 3 macam usul itu Asy-Syafi'i. Ilmu hadis yang dibicarakan pertama kali oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian diikuti oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya, di muqaddimah kitab sahihnya. Adakah Syafi'i memasukkan mantik? Jawabnya tidak. Kapan
Saya bantu jawab. Ilmu usul fiqh melalui perkembangannya sejak Asy-Syafi'i menulis di kitab Ar-Risalahnya, dan itu kitab menakjubkan sehingga sebagian imam pada zamannya mengulang-ulang membaca kitab itu ratusan kali. Setiap dia baca keluar faedah, karena bahasanya sangat tinggi sekali. Kemudian terus berabad-abad sampai pada masa Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menulis kitab usul yang sangat bagus sekali, Al-Mustasfa. Ada yang pernah baca kitab Al-Mustasfa? Tidak pernah. Kitab usul-usul besar, kitab usul fiqh besar. Bagus sekali pembahasannya, karena beliau memang ahlinya dan ahli fikih. Setelah beliau ahli filsafat, kemudian keluar dari sebagian filsafat, tapi tidak keluar dari filsafat yang lain. Belakangan pada akhir hayatnya beliau masuk ke dalam dunia tasawuf. Sebetulnya beliau fuqaha dan usuliyun, tapi terperangkap oleh filsafat. Filsafat Ibnu Sina. Akhirnya beliau sadar dan keluar dari filsafat ekstrim ini dan menulis sebuah kitab dengan judul Tahafutul Falasifah. Kalau belum mapan jangan baca. Saya tidak sarankan. Beliau menulis ada 20, kalau tidak salah 20 poin dari kesesatan ahli filsafat dan bisa keluar dari Islam. Beredarlah kitab Tahafutul Falasifah di dunia Islam yang menyesatkan ahli filsafat dari orang filsafat. Filosof. Lalu dibantah oleh Ibnu Rushd yang juga fuqaha. Yang satu Al-Ghazali dari pemuka mazhab Syafi'i, Ibnu Rushd pemuka mazhab Maliki. Pengarang kitab yang sangat terkenal dan mengadakan satu Muqaranatul Madahib, perbandingan, yaitu kitab apa? Bidayatul Mujtahid. Kalau mau permulaan jadi mujtahid, baca kitab itu. Kitab yang amat menakjubkan. Fuqaha. Dibantahlah kitab Al-Ghazali itu dengan judul Tahafutul Falasifah. Kesesatan, kitab kesesatan filsafat. Jadi Al-Ghazali menyesatkan filsafat, disesatkan lagi oleh Ibnu Rushd. Beredarlah 2 kitab itu sampai hari ini. Saya tidak sarankan antum baca, jangan. Ya. Nah, Imam Ibn al-Arabi dari Maliki juga, penulis kitab Ahkamul Quran dan lain-lain, tilmid dari Al-Ghazali. Masih muda sekali belajar. Dekat. Dan dia mengatakan Syekhuna dakhala fi butunil falasifah. Guru kami, Syekhuna, masuk ke perut-perut filsafat. Al-Ghazali itu. Ke perut-perutnya. Ketika ia ingin keluar, dia tidak sanggup, tidak bisa keluar. Masih ada sisa-sisa filsafatnya. Ini baru kita masuk. Ketika ia menyusun kitab
usul fikih yang sangat berharga itu, Al-Mustasfa. Dan bebas dari kejumutan para fuqaha, terutama dalam mensyaratkan seorang mujtahid itu. Dan sangat mudah sekali. Berarti menjadi mujtahid itu tidak sulit, tidak terlalu sulit, dan tidak terlalu mudah. Pembahasan yang menakjubkan. Ini beliau berdiri sendiri. Dan betul-betul berijtihad dan mujtahid. Tetapi, nah ini terbukti perkataan muridnya Ibnu Arabi. Guru kami masuk ke perut-perut filsafat. Ketika dia akan keluar, dia tidak sanggup. yakni tidak bisa keluar secara sempurna, total. Padahal beliau mengarang kitab tadi, Tahafutul Falasifah, kesesatan para ahli filsafat. Kalau saya tidak salah, sudah lama bacaan, ya, ada 20 poin. Nah, ketika dia menulis kitab Usul Fikih Al-Mustasfa, beliau di muqaddimahnya berbicara tentang mantiq. Dan beliau mengatakan di muqaddimah itu, ini tidak termasuk bagian usul fikih. Panjang beliau. Beliaulah yang pertama kali memasukkannya, tetapi tidak langsung memasukkan ke usul fikih. Ini kitab Al-Mustasfa. Lalu dia muqaddimahnya membahas ilmu mantik. Barangkali orang yang belakangan menyangka ilmu mantik itu masuk ke dalam usul fiqh. Padahal di ingatan saya ke kitabnya nggak ada kitab Al-Mustasfa dan saya. Ini kitab berharga berharga sekali. Kitab usul ini. Itu tidak termasuk dalam ilmu usul. Beliau mengatakan seperti itu. Kok belakangan dimasukkan ke dalam ilmu usul? Itulah asal muasal masuknya mantik ke dalam usul fiqh. Penelitian saya situ. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang lain. Kalau antum punya kawan-kawan punya kitab Raddu 'alal Mantiqiyin atau bisa mendapatkan di mana belinya, tunggu beritahukan saya. Ya, saya kitab cetakan lama tapi sudah hilang. Itu kitab 1 jilid berharga sekali. Dari situ kita tahu rendahnya, tidak bermanfaat. Di muqaddimahnya Syekhul Islam mengatakan tidak membikin cerdas orang yang bodoh. Orang yang pintar juga tidak ada manfaatnya. Ilmu mantik itu. Begitu, bacalah. Gitu, panjang.